Nah, kita punya 4 unicorn. Di ASEAN itu ada 7 unicorn, 4 ada di Indonesia. Ya, kita tahu semua lah, salah satunya adalah Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, Gojek. Ini yang masih kuliah, ya, belajar boleh, kuliah boleh, tapi lebih penting lagi jadi startup. Kayak Zaki juga begitu dulu. Ya, kuliahnya di ITB, dipakai ilmunya enggak. Ilmunya enggak. Ini banyak yang sekolahnya apa, sekarang jadi apa. Pak Hasno dulu di sama elektro, nggak pernah dipakai tuh. Ya, awal-awal aja ya Pak Hasno ya. Tapi setelah itu nggak dipakai lagi. Jadi sebetulnya inilah yang masa depan kita ya. Bahwa kita ingin ada banyak unicorn. Target pemerintah sebenarnya tahun 2019 ada 5 unicorn. Ya, di ASEAN itu ada 7, 4 di Indonesia. Yang 3 di ASEAN ada 1 di Malaysia, 1 di Singapura, 1 di Filipina. Yang Malaysia dan Singapura sebetulnya kontribusi utamanya adalah pasar Indonesia. Ya, saya lagi kilik-kilik, udah pindah aja ke Indonesia kantornya, karena pasar Indonesia. Jadi kita paling tidak punya unicorn lebih banyak lagi. Dan kalau kantor head office di Indonesia, bayar pajaknya di Indonesia, kan gitu. Iya dong. Nah sebetulnya ini, kenapa saya mau datang itu karena ini. Inilah yang menjadi andalan ekonomi digital kita ke depan, salah 4-nya gitu ya, karena yang unicornnya adalah 4 dan ini masih banyak lagi yang startup yang diperkirakan akan menjadi unicorn. Targetnya memang tahun 2019 5. Dari mana ngitungnya 5? Jujur aja saya juga waktu itu ditanya tahun 2015 ya di Silicon Valley, ketemu dengan Mary Merkel. Mary Merkel itu Queen of Internet. Di dunia semua tahu kalau urusan internet mau kemana, perkiraannya 5 tahun, 10 tahun, tanya ke Mary Merkel. Ya. Saya ketemu sama Sir Harry dari Sequoia. Sequoia itu salah satu venture capital yang besar yang invest mau di Facebook, mau di yang besar-besar semua. Ya. Waktu itu ditanya, kita ada 6 orang dari kita ya, dan 6 orang dari investor global di dunia. Di Silicon Valley. Mereka tanya, Indonesia punya unicorn berapa kira-kira? Waktu itu kita bilang 5 tahun 2019. Terus abis itu kita tanya, dari mana kira-kira 5 ya? Masa setahun satu nggak dapet sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi tahun 2019 targetnya 5 dan insya Allah sih dapat. Mengapa kita akan mendapatkan unicorn? Ya, kenapa kita dorong unicorn? Karena kontribusi kepada digital ekonomi luar biasa. Dari total transaksi digital, berbasis digital di Indonesia yang kaitan dengan ekonomi, tahun 2030 itu kita proyeksikan mencapai 130 miliar dolar. Semua sekarang sudah transaksi digital, nggak ada lagi yang model manual. Ya, ini bukan hanya marketplace seperti Bukalapak atau Tokopedia yang 130 miliar tersebut, tapi semua transaksi digital ekonomi di Indonesia 2030 130 miliar. Itu artinya 11% dari GDP, 11% dari ekonomi kita tahun 2020. Ya, besar sekali dan kecepatannya luar biasa sebetulnya, karena hidup kita sehari-hari ini udah boleh dikatakan tidak terlepas daripada gadget dan terlepas daripada aplikasi. Ada 180 juta orang minimal orang Indonesia yang punya 1 ponsel. Di sini berapa ponselnya? Mungkin 1, tapi SIM cardnya 2 gitu kan. Nah, ada 180 juta minimal ya. Yang unik, artinya 1 orang betul-betul minimal punya satu ponsel. Itu angka yang luar biasa besar di Indonesia. Kalau SIM card yang beredar sih banyak, lebih dari jumlah penduduk, mungkin lebih dari 262 juta gitu ya. Tapi balik lagi, itulah sebetulnya 180 juta. Nah, untuk mendorong ini, apa yang dilakukan sebetulnya? Pemerintah itu perannya berubah. Ya, kalau pemerintah, contoh misalkan di Kominfo ya, Kominfo itu dulunya perannya hanya sebagai regulator, ya, membuat peraturan, mengeluarkan izin. Saya sama Pak Hasnul sama-sama tukang minta izin dulu ya. Sekarang saya ngasih izin.
Nah, makanya saya katakan ke teman-teman di Kominfo, kalau nggak perlu izin nggak usah kasih izin. The best regulation is less regulation. Karena memang dunianya sudah berubah, dinamikanya sudah berubah. Dan Kominfo tidak boleh hanya sebagai regulator. Kominfo itu perannya, ini bukan hanya Kominfo, sebenarnya pemerintah. Saya juga bicara dengan beberapa teman-teman menteri yang lain. Dari regulator harus menjadi fasilitator. Setelah itu menjadi akselerator. Ya, ini minta selera ini nih. Ya. Jadi regulator, ya betul kita meregulasi. Apa yang diregulasi? Misalkan operator seluler, regulasinya pun harus dirubah. Ya. Kalau tadinya ada namanya model licensing, operator. Siapa yang tahu operator Indonesia? Angkat tangannya. Pakai apa? Excel. Terus apa lagi? Telkomsel. Nah, sebelumnya itu diaturnya itu mereka harus membangun berapa jumlah infrastrukturnya. Ya. Jumlahnya diatur. Nah, sekarang nggak perlu lagi, harus berangkat dari user experience. Teman-teman di sini nggak peduli. Itu namanya operator Telkomsel, Excel, Indosat, Hats, siapapun, ini nggak peduli BTS-nya ada berapa, nggak peduli disimpan di mana. Yang penting apa? Saya dapat, saya dapat coverage dan saya dapat service level. Nah sekarang dirubah. Ya. Jadi kita dalam proses untuk merubah juga regulasinya, tidak lagi janji dari operator membangun jumlah infrastruktur. Yang untung vendor saya katakan. Iya betul, karena kan vendor ngintip, wah si operator A dia janji sama pemerintah ngebangun 100, nah sekarang baru 50, 50 lagi nih dia. Sekarang kita nggak peduli, kita harus berangkatnya dari user experience. Berangkat dari teman-teman kan, yang penting saya dapat sinyal. Apalagi kalau gratis kayak wifi gitu kan. Nah, itu paling disenengin gitu loh. Di sini ada nggak Ki wifi? Ada, benar. 2,4, 5,8. Oh, janganlah, datanglah ke Asian Games. Di stadion utama pembukaan nanti penutupan juga sama. Itu user experience lagi. Kita gelontorkan betul-betul wifi gratis, nggak perlu registrasi. Di sini masih registrasi ya. Asian Games pembukaan kemarin nggak, begitu datang dia langsung klik connect, udah langsung terhubung. Dan throughputnya juga besar gitu ya di stadion utama Senayan. Jadi nanti tanggal 2 September jangan lupa datang ke sana. Nikmati wifi-nya. Nah, ini kok pindah ke situ. Nah, ini. Lakukan relaksasi, simplifikasi. Contoh sederhana begini. Di Kominfo tadinya ada 36 jenis perizinan. Nah, sekarang kita rubah menjadi tinggal 6 jenis perizinan. Karena dulu itu makin aneh barangnya, servisnya dibuat kelompok izin lagi. Saya katakan sekarang, biarkan aja operator berkreasi, kita buatkan blok yang lebar. Jadi mereka mempunyai ruang untuk berinovasi. Jadi jenis izinnya disederhanakan aja, tinggal 6 dari 36. Itu yang pertama. Ada ada berapa peraturan menteri yang lama kita akan hapus. Terlalu banyak aturan. Hapus. Berapa? 39. Jadi 39 peraturan menteri yang lama dihapus, keluarkan cuma 1 gantinya. Sederhanakan lagi. Terus kalau mau minta izin nih teman-teman ya, izin disampaikan sebelum jam 12 siang, hari yang sama harus sudah keluar izinnya. Nah, itu bagaimana menyederhanakan, sederhanakan semua. Simplifikasi. Kemudian yang kedua, harus beralih dari sisi regulasi, rejim regulasi yang ketat menjadi memfasilitasi. Apa memfasilitasinya sekarang? Nih contohnya adalah 1. Ini kan bisnis kayak begini, ponsel ini kita nih yang tinggal di Jakarta atau mampir di Jakarta menikmati kecepatan atau istilahnya throughputnya teknisnya 7 megabit per second. Kurang lebih bahasa awam itu 7 megabit per second itu 2 halaman kertas A4 lah setiap 1 detik di download. Ya. Tapi saudara kita yang di Papua, yang di Maluku, mereka rata-rata ini hasil risetnya OpenBTS, itu hanya 300 kilobit per second, 1/23 dari kita yang di ruang ini. Udah gitu, ya, karena jauh membangunnya, operator membangunnya jauh, ada yang tidak membangun, yang membangun mahal, akhirnya per megabitnya lebih mahal Pak.
waktu saya masuk di Kominfo, itu harganya per megabitnya, datanya, itu paketnya 2 kali lebih mahal daripada kita yang di Jakarta. Padahal throughputnya 1/23 kali. That is not fair. Ya. Itu kan saudara kita juga di sana, teman kita juga di sana. Nah sekarang udah turun. Ya udahlah, pakai mumpung menteri gitu ya. Pokoknya gimana caranya turun. Berapa turunnya kira-kira? Ya udah hitung 35%. Sekarang masih lebih mahal Pak, 65%. Tapi nanti kita harapkan sama. Dengan cara apa? Ya. Kita bangun yang namanya minta pala paring. Nah ini, yang hijau itu dibangun oleh operator, termasuk Pak Hasnul, termasuk saya dulu. Ya. Tapi yang biru tebal itu operator nggak mau ngebangun di sana. Dia bilang mahal Rut, gitu. Dia bilang mana balik modal gue, kata dia bilang, yang pakai servisnya kagak ada, pasarnya kagak ada. Tapi pemerintah tidak boleh melihat dari sisi financial visibility. Pemerintah melihatnya dari sisi economic viability. Itu harus tetap dibangun karena masyarakat di sana mempunyai hak yang sama untuk akses ke, kalau dulu namanya telekomunikasi, sekarang kita bicaranya internet. Dan internet kecepatan tinggi. Dibangunlah yang namanya backbone. Backbone jaringan tulang punggung itu yang biru tebal tuh. Ya. Jadi Natuna, saya tanyakan ke operator, kapan lu bangun sana? Wah Rut, kagak ada. Siapa yang mau ini? Mahal gua, katanya dia bilang. Pak Jokowi udah 4 kali ke sana, saya bilang. Ke Natuna. Tahu Natuna kan ya? Benar. Nah, ini Natuna itu kan di beranda kita ke laut apa? Salah, laut Indonesia Utara. Yang bilang laut Cina Selatan kan Tiongkok. Vietnam bilang laut timur Vietnam. Vietnam Timur, laut Filipina Barat. Kita bilang laut Indonesia Utara gitu loh. Ya, kita harus berani. Ini sudah jalan operasi sejak Maret kemarin. Dan ini affirmative policy jangan ngangguk-ngangguk, ngerti nggak? Itu kebijakan keberpihakan pemerintah tanpa melihat ini bisnis. Ya, bahwa ini adalah pemerintah harus hadir, negara harus hadir, gitu ya. Nah, ini sudah operasi bulan Maret kemarin dan ini juga diberikan insentif kepada operator. Jadi misalkan Telkomsel, XL, Indosat semualah yang mau membangun di sana mahal backbone-nya dikasih boleh pakai dan kasih diskon. Karena kita justru mempromosikan, mengencourage mereka membangun di daerah-daerah yang sebelumnya dianggap tidak visible. Kurang baik gimana pemerintah coba? Yang ngasih insentif, ngasih subsidi kurang lebih. Tujuannya apa? Tujuannya balik lagi, ya, kita ini kan kemarin 17 Agustus 73 tahun merdeka dari penjajah. Saya katakan kita belum merdeka dari internet. Kita harus merdeka dari internet. Ini akan memerdekakan kita dari internet sebetulnya. Ini di tengah sampai talaut segala rupa, Sangihe, apalah, pokoknya di sini semua. Itu akhir September insya Allah sudah beroperasi. Ini yang timur, ya. Di Papua Barat saja ada 41 kabupaten yang kita bangun. Targetnya itu tahun 2019, ini yang di timur, itu Desember konstruksinya insya Allah sudah selesai. Jadi tahun depan, tahun 2019, ya akhir kuartal pertama lah, ya, setidaknya saya janjikan semua kabupaten, kota madya seluruh Indonesia yang jumlahnya 514, itu sudah terhubung dengan jaringan tulang punggung atau backbone dari broadband. Bahasa kita tuh internet kecepatan tinggi lah. Nah, inilah yang akan membuat kita katakanlah bersatu dari sisi internet. Setidaknya dari sisi backbone-nya dulu, nanti tinggal aksesnya oleh teman-teman operator. Toh ini saya kasih diskon ke banyak terhadap market price kepada operator. Tujuannya adalah untuk membangun. Dan ini ya, yang akan menjadi salah satu driver dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Contoh, saudara kita yang di sini nanti, ini kalau menjadi pelapaknya Bukalapak, itu udah nggak ada masalah. Sekarang pelapaknya ada berapa? Ada 1 juta. Praktis di kota-kota yang ada ini aja nih. Yang ini di luar Jawa ada sih Ki, tapi nggak ini. Tapi kalau di sini semua pelapak tuh dimanapun di Indonesia nggak ada masalah lagi gitu loh. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian menjadi memfasilitasi. Lagi ke yang tadi.
Mana? Nah ini, ya kan? Nah ini, terus kita mendorong membuat namanya 1000 startup. Sekarang kan banyak anak muda yang techie kan, ya mungkin juga ada di sini juga lah. Gitu. Ngutak-atik ponselnya bikin aplikasi atau apa, terus datang, Ruth, ketemu dong, katanya dibilang, gue bikin aplikasi nih, ketemu, gaya ketemunya sih. Saya biasanya suka minta kasih decknya dulu, biar nanti kita tahu kan kalau ngobrol udah tahu mau diapain gitu kan. Ini kasih, begitu datang kasih, Pak, saya startup nih Pak, saya bikin gini, kasih kartu nama, namanya Oka, namanya Oka, kartu Oka, CEO and founder. Waduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu loh. Harus punya apa PD, nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya selalu katakan, you are not startup yet. Anda tuh belum startup karena Anda hanya ngutak-atik aplikasi, bikin suatu bisnis proses bisnis yang baru, ya bagus. Tapi menjadi startup itu harus lewat suatu proses yang betul-betul thorough. Ya. Kenapa? Karena eventually harusnya menjadi unicorn. Dari mulai dia ikut kayak model begini, ini apa istilahnya stage yang paling awal. Namanya talks, ya. Setelah itu nanti tertarik, ya. Tertarik dia bikin model, bikin apa-apa sampai masuk ke program inkubasi, masuk program akselerasi, ya. Kayak kelas aja tuh kelas akselerasi gitu loh. Nah ini semua harus dilewati menjadi startup. Inilah pemerintah yang membuat program 1000 startup namanya. Agar apa? Agar kita banyak startup yang betul-betul startup yang melewati suatu proses yang model bisnisnya juga diuji, kemudian dilakukan market validation terhadap model bisnisnya. Jadi betul-betul startup yang tangguh gitu loh. Terus juga ini, Kominfo itu tiap tahun ngirim pegawai atau bukan pegawai Kominfo, tapi disediakan beasiswa Pak. Biasanya mereka berangkatnya Amerika, Eropa, Australia. Mulai tahun ini saya katakan enggak. Tahun ini kita hanya mengirim ke Beijing, ke Tsinghua University, satu lagi ke Bangalore, India. Kenapa? Kalau kita bicara talent, ya ini Zaki ini punya permasalahan juga di talent sebetulnya. Karena semua yang tadi Unicorn Indonesia punya permasalahan di talent, kekurangan talent. Kalau kita bicara talent, model kayak begini, digital ini di dunia, cuman ada 3 B di dunia. Bay Area, which is San Francisco, Silicon Valley, kemudian Beijing, dan Bangalore. Ada lagi yang lain, tapi kita selalu ada 3 B. Bahkan kita lagi bermimpi, Pak Hermawan kalau bisa bantu, B yang keempat itu di Indonesia harusnya. Bisa Bali, bisa Bandung, bisa BSD. Bekasi boleh. Tapi teman-teman jangan ketawa ya. BSD itu ya satu tempat pengembangan sumber daya manusia dari pengembangannya, developmentnya Apple. Apple itu di dunia, di luar Amerika, mereka hanya punya 3 lokasi pengembangan. Hanya 3, 1 di Brazil, 2 di Indonesia, 3 di India. Kenapa di Indonesia? Karena tahun 2015 kami negosiasi. Saya katakan, Apple Anda tidak boleh jualan di Indonesia, kecuali Anda mempunyai lokal konten. Indonesia welcome terhadap investasi, tetapi investornya harus create nilai tambah. Kalau Anda nggak create nilai tambah, silakan keluar dari Indonesia. Indonesia terbuka, ya. Makanya negosiasi dengan Apple waktu itu kan TKDN ini komponen dalam negerinya itu harus 30%. Nah Apple bilang, Ruth gua nggak mungkin, ya bikin pabrik di Indonesia, pabrik gua di Tiongkok, ya semua sama di Tiongkok semua, ya. Jadi nggak mungkin saya bikin pabrik. Kemudian kita cari jalan, kita kan harus cari, karena kita ingin ada Apple. Saya ingin tuh Tim Cook ya, kalau presentasi, kalau saya Tim Cook nih ya, presentasi di belakangnya ada peta dunia di mana Apple presence, dan saya ingin ada titik di Indonesia di situ. Jadi sederhana begitu dulu.
Nah akhirnya negosiasi jadilah investment komitmen dia, ya angkanya ada besar, cukup besar, ratus miliar mendekati triliun dalam waktu 3 tahun dia akan spend untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia yang kaitannya dengan iOS. Jadi mengembangkan aplikasi-aplikasi berdasarkan operating sistemnya Apple, which is iOS. Itu sekarang ada di BSD. Makanya jangan ketawa kalau saya bilang tadi BSD. Serius saya BSD. Saya bicara juga dengan ada teman ya. Saya ajak ketemu sama ini, sama siapa? Elon Musk. Ya. Ayo kita ketemu sama Elon Musk. Lu ngapain? Ini udah kita bikin aja. Kita minta dia bikin bangun Hyperloop antara Jakarta dengan BSD. Loh, why not gitu loh? Why not? Kita kalau kita mau serius jadikan B keempatnya Indonesia, mau BSD gitu kan, kita jadikan gitu loh. Bulan September, jadi minggu depan ya, saya ke Jepang, saya akan ketemu sama Mas Hasan. Tahu nggak Mas Hasan? Masayoshi Son. Masayoshi Son itu adalah orang paling kaya di Jepang. Tahu Alibaba nggak? Siapa pemegang sahamnya? Siapa pemegang sahamnya? Semua kan asosiasi Jack Ma. Betul. Pemegang saham paling besarnya siapa? 30% itu adalah SoftBank. SoftBank itu siapa? Masayoshi Son. Jadi saya akan ketemu, saya akan ajak Anda investasi Indonesia. Jadi saya akan presentasi kurang lebih sama, cuman ngajaknya kalau teman-teman membuka wawasan kira-kira inilah digital ekonomi Indonesia. Inilah ruang peluang di mana teman-teman menjadi startup. Inilah ruang bagaimana pemerintah memfasilitasinya untuk menjadi unicorn berikutnya. Tapi kalau ke Mas Hasan, saya akan bisa ke Mas Hasan ya. Saya akan minta why don't you invest in Indonesia? Begitu dia invest di Indonesia, semua akan ikut. Bayangkan, yang punya 30% Alibaba. Yang punya SoftBank tahu nggak? SoftBank itu bukan bank. SoftBank itu adalah operator seluler di Jepang. Dia ngalahkan NTT udah. Nah, jadi kita kirim ke Cina sama India. Yang dilakukan oleh Kominfo saat ini adalah bukan memikirkan apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan saat ini, tapi apa yang kita siapkan 5-10 tahun lagi. Karena 5-10 tahun lagi, ya, yang namanya digital itu ya kiblatnya ya Tiongkok, ya India, ya Tiongkok, ya India, ya Tiongkok, ya India. Sekarang sebutkan, ya, semua perusahaan teknologi, ya, 10 besar di dunia, CEO-nya, eksekutifnya itu selalu ada darah India. Iya. Jadi saya tuh ingin nanti suatu saat menteri siapalah, menteri digital, ekonomi digital dan society pemikiran saya, kalau ketemu sama mitranya, ya, ketemu sama katakanlah menteri India, jadi sekali lagi harus berubah pemerintah. Ini baru ke fasilitator. Sekarang bagaimana melakukan akselerator? Tadi kan banyak unicorn Indonesia, tapi nggak tahu mereka siapa investor yang mau invest di Indonesia, yang friendly. Investor di dunia juga, saya ketemu banyak visi, banyak itu, mereka juga, lu cariin dong lawannya di Indonesia. Akhirnya pemerintah menjadi melakukan akselerasi. Bagaimana mencari unicorn berikutnya, menjadi mak comblang. Jadi adalah namanya Next Indonesia Unicorn. Kemarin kita lakukan di Bali. Di Bali jadi kita pilih startupnya, dikurasi, di-curate ya. Di-curate-nya oleh EY, Ernst & Young. Saya selalu minta bantuan yang perusahaan seperti Ernst & Young, PwC gitu ya. Karena kita mainnya harus di internasional. Ya, bukan saya nggak mau konsultan-konsultan Indonesia, tapi kita kalau mau mainnya internasional, kita harus main di kelas-kelas seperti itu. Ada 70 yang dikurasi, kemudian ada 60 venture capital internasional maupun lokal yang besar dipertemukan. Mereka requestnya dalam 2 hari, one meetingnya ada 2.000 lebih. Tapi yang terjadi hanya 1.000. Bayangkan 60 versus 70. Itu pemerintah, dan pemerintah tidak sendiri. Kalau Kominfo sendiri nggak sanggup. Jadi saya buat komite
ya, komite namanya Komite Next Indonesia Unicorn untuk menelurkan unicorn berikutnya. Di situ ada Nadiem, ada William, ada Zaki, ada semua lah. Dan itu pertama kali 4 unicorn Indonesia foundernya kumpul. Selama ini belum pernah. Di Bali kemarin, salah satunya adalah Zaki. Ya. Jadi kita akan lakukan lagi nanti next unicorn berikutnya karena kita ingin ada unicorn. Jadi perubahan inilah. Jadi kembali pemerintah itu jangan khawatir dengan pemerintah sekarang. Pemerintah itu sudah pindah dari regulator saja, mengatur saja, orang diminta datang ke pemerintah. Sekarang pemerintah yang datang dengan cara apa? Pindah, dia memfasilitasi bahkan melakukan akselerasi. Inilah pemerintahan yang sekarang dilakukan oleh pemerintahannya Pak Jokowi, Pak JK. Nah, teman-teman semua, ini cuman statistik saja ya. Startup Indonesia ada yang sudah IPO, ada 2 yang IPO. Saya kebetulan datang ke waktu perdagangan perdananya, ada bukan perusahaan teknologi gitu ya, yang sekarang sudah IPO. Makin banyak lagi yang IPO. Ini kalau kita kembali ke ini kan nggak usah diterangin lah perubahan-perubahan yang unik ya. Ini tadi yang saya sebut Next Indonesia Unicorn, ada 1000 startup, kemudian ada ya Next Indonesia Unicorn dan ini unicornnya. Nah, ini kombinasi Pak Hermawan sangat tahu. Kombinasi ke-4 perusahaan ini valuasinya Pak, 4 perusahaan itu sudah melebihi kombinasi market cap XL ditambah Indosat, ditambah Hutch, ditambah Tri. Padahal ini, enggak. Ini yang 4 ini sudah melebihi Pak. Jadi padahal kita tahu yang ini 4 perusahaan ini berdiri perusahaannya hanya 8 tahun yang lalu. Servisnya diluncurkan 3-4 tahun lalu. Bukalapak kapan gitu? 2010 kan? 2010 sekarang 2018 7 tahun lalu. Ini baru 8 tahun lalu. Padahal yang saya sebut tadi ya Indosat, ya XL, ya Hutch, ya itu ada yang udah 40 tahun lalu. Jadi apa? Semua kegerus oleh yang namanya ini. Inilah gelombang ekonomi digital kita. Inilah masa kita sekarang ya, dan masa depan kita. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, tidak melihat usia, tidak melihat apapun. Jack Ma tahu latar belakangnya apa? Sama Pak Hermawan, seorang guru. Bedanya Pak Hermawan jadi konsultan, dia bikin startup akhirnya jadi besar, Alibaba. Jadi tidak melihat latar belakangnya, tapi kemauannya karena apa? Pemerintah memberi fasilitas sekarang, memfasilitasi dan bahkan melakukan akselerasi. Menjadi startup di Indonesia tidak perlu minta izin Kominfo. Ya. Kalau sudah jadi startup, cukup registrasi online. Registrasi sendiri. Kemudian nanti print sendiri hasilnya. Nggak ada lagi datang minta izin, nggak ada lagi. Tadi aja yang kalau izin jaringan gitu sampai disubmit sebelum jam 12 hari yang sama harus sudah keluar. Kalau nggak keluar otomatis dianggap izin diberikan. Jadi pemerintah pun harus berpikir apa istilahnya ya, mendapatkan bukan pressure ya, mendapatkan ya katakanlah semacam tanda kutip pressure yang positif. Ya. Karena apa? Karena harus jalan sama-sama. Pemerintah itu tidak lebih tinggi daripada masyarakat. Pemerintah itu sama sejajar dengan masyarakat. Samalah kayak kita begini. Ya. Yang beda mungkin kantong Pak. Kenapa ketawa? Emang gedean siapa kantongnya? Siapa bilang? Tanya Pak Hasno. Ini pengalaman saya, huruf R dan huruf NG itu berbanding terbalik. Pengalaman saya, antara kantor dan kantong. Kantor saya dulu kecil, sama Pak Hasno kecil. Tapi kantong kita gede ya Nul ya. Sekarang kantor saya gede, lebih gede dari sini. Tapi kantongnya ya begitu. Ya, tapi nggak apa-apa, no complain. Ini kan apa namanya panggilan tugas gitu kan ya, happy aja gitu loh. Saya senang kalau kita akan lebih banyak lagi unicorn di Indonesia. Dan saya senang kalau unicorn ini
juga akan lahir di ruang-ruang ini juga gitu loh. Jadi apresiasi saya kepada Bukalapak ya. Bukalapak tidak melihat teman-teman ini adalah calon kompetitor, tapi adalah yang menjadi mitra. Karena apa? Bukalapak juga tidak bisa sendiri. Kalau kita lihat satu aplikasi dengan aplikasi lain sekarang berkolaborasi. Contoh sederhana misalkan ya. Pernah dengar yang mana Halodoc tidak? Tahu kan? Suka pakai? Berarti suka sakit dong berarti. Yang ngirim ini siapa? Gojek kan? Jadi semua antar aplikasi, antar startup itu semua berkolaborasi. Dan modelnya adalah economic sharing. Saya baru pulang dari Argentina. Kita ada ministers meeting, rapat menteri-menteri di bidang digital ekonomi. Ya, Indonesia itu mengusulkan dan masuk deklarasi. Ya, konsepnya adalah semua negara G20 mengalami permasalahan Gini ratio. Gini ratio itu ketimpangan antara yang kaya sama yang miskin. Nah, pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK ini dalam waktu tahun keempat sudah menurunkan 1%, tidak mudah, dari 40% ke 30%. Tapi kalau kita hitung di negara G20 itu negara ekonomi paling besar 20 di dunia ya. Paling besar masih Amerika. Gini ratio masih menjadi isu. Paling tinggi itu Afrika Selatan. Afrika Selatan itu Gini rasionya 47%. Jauh di atas kita. Banyak di atas kita. Kita ini di tengah-tengah 39%. Yang paling bagus itu Jerman 26%. Artinya disparitas antara kaya dan miskin itu tidak terlalu lebar gitu loh. Bagaimana kita mengurangi ya Gini rasio, mengurangi disparitas antara yang kaya dengan yang miskin dengan dorong digital ekonomi. 3 tujuannya. 1, sharing ekonomi. Kedua, workforce digitization. Ya. Ketiga, inklusi keuangan. Saya selalu bicara, tadi malam saya bicara di forum di Bisnis Indonesia mengenai financial inclusion, inklusi keuangan. Kita ini punya, tadi saya sampaikan 180 juta orang Indonesia yang punya minimal satu ponsel. Tapi tidak lebih dari 100 juta orang Indonesia punya rekening di bank. Di sini siapa yang tidak punya rekening di bank? Punya kan? Tapi masyarakat Indonesia masih banyak, tidak lebih dari 100 juta. Artinya apa? Ada 80-90 juta kanal distribusi yang harus bisa dimanfaatkan. Itulah bagaimana kita mempercepat namanya inklusi keuangan. Artinya apa? Memberikan akses keuangan, layanan keuangan kepada masyarakat yang unbanked. Unbanked itu yang, ya kalau kita kan, kalau buka rekening ditanya pendapatan, kartu kreditnya itu. Masyarakat kan nggak bisa semuanya kayak begitu. Kita harus berpikir bagaimana akses diberikan kepada mereka. Karenanya kita dorong yang namanya contohnya adalah fintech, peer-to-peer lending misalkan. Ya. Itu kita dorong, e-payment. Bukalapak juga punya e-payment. Saya katakan tahun 2030 siapa consumer bank yang paling besar di Indonesia? Tahun 2030 apa yang terjadi? 2030 11 tahun dari sekarang. Kita reform tahun 98. Ya, artinya 20 tahun lalu. Ini 11 tahun lagi. Apa yang terjadi? Nomor 1 kita akan berada di puncak bonus demografi. Apa artinya? Jumlah penduduk Indonesia yang usia produktif ya, itu 2 kali yang non produktif. Di sini usia produktif lah pasti semua. Iyalah, berapa usianya? Pakai topi. 21 tambah 11 32. 32 berarti ada puncak di bonus demografi. 1. Kedua, ada 135 juta consuming class tahun 2030. Kalau ekonomi kita bisa kita dorong lebih tinggi mencapai 70%, bisa sampai 190 juta consuming class di Indonesia. Yang ketiga, ekonomi Indonesia tahun 2030 sama dengan ekonomi semua negara ASEAN dikumpulkan, ya ekonominya, itulah ekonomi Indonesia. Indonesia menjadi nomor 4 ekonominya di dunia tahun 2030. Ini proyeksinya. Nah, kalau kita baru masuk sekarang $1 trillion club, artinya ekonomi kita market exchange-nya $1 triliun, tahun 2030 perkiraan 2,4 sampai 2,5 triliun dolar. Itu market exchange rate. Kalau PPP-nya mungkin sekitar 8, itu menjadikan Indonesia menjadi nomor 5 di dunia saat itu. Ya. Nah, ini akan terjadi tahun 2030. Jadi saya selalu bawa ke tahun 2030. Apa yang akan terjadi milik Anda tahun 2030? Tugas saya hanya memastikan
bahwa statistik tadi adalah terjadi dengan membuat apa? Kebijakan-kebijakan bukan hanya yang dirasakan saat ini, tetapi yang sifatnya forward looking, yang sifatnya nanti disediakannya nanti. Ini yang akan terjadi tahun 2030. Jadi pemerintah ini memastikan bahwa statistik tadi itu terjadi. Dan ini, the future is yours, and the future is now. Teman-teman semua, sekali lagi, inilah peran ekonomi, bukan peran ekonomi, ini gambaran tentang ekonomi digital di kita. Saya nggak usah bicara terlalu teknis lagi, bagaimana implikasi dari bisnis proses yang baru menggunakan digital. Karena studi tentang Bukalapak itu bisa kita tahu berapa pendapatan pelapak sebelum menjadi pelapak dan sudah menjadi pelapak. Menjadi pelapaknya Bukalapak, peningkatan ekonominya, peningkatan pendapatannya berapa kali naiknya. Semuanya ada datanya, ada statistiknya semua. Teman-teman semua, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Buka aja Bukalapak.